Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dinihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa menghadiri acara kita sore hari ini, yaitu kegiatan taklim menjelang iftar. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya kita ucapkan beribu-ribu terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa setiap saat, setiap detik, setiap waktu selalu melimpahkan kepada kita keridhoannya dan keridhaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan tersebut. Salah satu ciri-ciri kita mendapatkan keridhaan dari Rasulullah bisa kita lihat dari adanya taklim sore hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita masih membahas tentang tazkiyatun nafs. Perlu diketahui bahwa pembelajaran tazkiyatun nafs ini tidak akan ada akhirnya dan panjang sekali. Dan kapan endingnya? Yaitu sampai kita mati kelak atau wafat. Bahkan apabila kita telisiki, kita kaji secara mendalam, secara hakikatnya, justru kita di akhirat nanti kita masih tetap melaksanakan zikir. Tidak hanya sampai di dunia saja. Itulah kenapa, wahai anak-anakku sekalian, jangan sampai kita berhenti hanya di sini saja memahami tentang apa itu tazkiyatun nafs, baik dari pengertiannya atau pemahaman ilmunya yang secara mendalam terkait ilmu-ilmu yang lainnya. Itu masih sangat luas sekali. Dan yang selanjutnya mengenai tazkiyatun nafs itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang merupakan sebagian kecil dari ilmu tasawuf. Itu merupakan sebagian kecil. Jadi masih panjang sekali apabila kita kupas, masih sangat panjang. Namun kita mengharapkan keridhaan Allah. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan kita pemahaman dengan ridhonya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah sudah ridho, maka ilmu sebanyak apapun itu, serumit apapun itu, akan berada di genggaman kita, akan kita kuasai dengan izin Allah. Tetapi pesan Nabi perlu kita taati adab-adab di dalamnya, terutama adab-adab dalam menuntut ilmu yang sebelumnya sudah pernah Nabi sampaikan di ruangan kelas pada saat pembelajaran. Ada yang masih ingat? Apa salah satunya? Adab-adab di dalam kita menuntut ilmu tersebut? Kelas 3. Kelas 3 ada? Jadi masih ingat nih? Apa saja adab-adab kita dalam menuntut ilmu yang pernah disampaikan waktu itu? Nah, silakan yang lainnya diingat-ingat ya.
Nah itu penting. Ilmu apapun itu, sesusah apapun itu, tetapi ketika kita jaga adab, ketika kita di dalam menuntut ilmu tersebut kita mempunyai adab, kita beradab di dalamnya, maka ilmu tersebut akan mudah kita dapatkan. Gak fokus ke sini ya, nanti lagi mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya Abi akan membahas tentang masuk lagi ke adab pra sebelum melaksanakan zikir. Sebelum melaksanakan zikir. Ini poinnya, adab sebelum melaksanakan zikir. Silakan ditulis. Adab sebelum melaksanakan zikir. Sebagaimana yang Abi sampaikan tadi, di sini ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban atas hambanya, melainkan menyebutkan batasan-batasan dari kewajiban tersebut dan memberikan uzur bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya, kecuali zikir. Allah tidak membatasi kewajiban berzikir dengan batasan tertentu dan tidak pula memberi uzur bagi orang-orang yang meninggalkannya, kecuali orang yang tidak sengaja meninggalkannya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Iya saja. Tidak, lanjut yang berikutnya ya. Kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kalam dari Quran, kalam Allah, Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ada yang masih ingat? Ini sudah disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Anak-anakku sekalian, masih ingat zikir itu ada beberapa macam. Jadi masukkan zikir itu tidak hanya yang dimaksud zikir setelah sholat saja, tetapi sholat itu juga termasuk zikir itu sendiri. Nah, selain sholat, yaitu membaca Al-Quran. Selain itu, apa saja lagi? Selain sholat dan membaca Al-Quran, ya selain itu apa? Ya, nah itu termasuk. Nah, namun titik fokus kita, pembahasan kita ini terutama adalah pembahasan tafsir nas, yaitu zikir setelah sholat. Ya.
untuk melaksanakan zikir itu sendiri, sebagaimana yang tadi disampaikan, itu memiliki adab atau tata krama di dalamnya yang harus kita perhatikan, yakni disebut dengan adab-adab dalam berzikir. Di sini dijelaskan semua bentuk ibadah bila tidak menggunakan tata krama atau adab, maka akan sedikit sekali faedahnya. Nah, ini dijelaskan juga bahwa segala sesuatu apapun hal yang kita lakukan, maka dibutuhkan adab di dalamnya. Apapun itu maka harus menggunakan adab. Di sini dijelaskan apabila tidak terdapat adab di dalamnya suatu perbuatan apapun itu, maka sedikit faedah yang kita dapatkan. Benarlah apa yang kami sampaikan tadi. Berikut di antara dari adab-adab tersebut adalah cara paling penting. Adab-adab sebelum berzikir. Nanti lagi main. Catat dulu. Pertama yaitu taubat. Taubat maknanya adalah meninggalkan semua perkara yang tidak berfaedah baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Terkait taubat, anak-anak lebih semua sudah paham. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua yaitu melaksanakan mandi taubat dan wudu. Mandi taubat dan wudu. Mandi taubat dan wudu. Zikir, zikrullah, mengingat Allah. Salah satu fungsi hikmah dari zikir itu yaitu membersihkan diri kita. Abi ingin bertanya, sebenarnya membersihkan diri itu dimulai pada saat kita berzikir atau sebelum kita melaksanakan zikir? Dari awalnya, kapan dilakukan? Membersihkan diri itu sebelum kita melaksanakan zikir atau ketika kita melaksanakan zikir atau sebelum kita melaksanakan zikir? Dimulai dari mana? Tanya ikhwannya. Gak konsepnya. Sudah disampaikan tadi, terutama poin pertama dan kedua. Nah, ini sudah jelas. Maka sebelum berzikir, yang pertama kita harus taubat terlebih dahulu. Taubat nasuh. Nah, atau seperti yang disampaikan beliau, istighfar. Nah, taubat nasuhani atau yang disebutkan beliau dari istighfar, yaitu merupakan membersihkan diri kita. Nah, itu yang pertama. Kedua, di sini mandi taubat dan wudu. Mandi taubat dan wudu ini merupakan salah satu di antara membersihkan diri, tidak? Termasuk kan di dalamnya. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan benang merahnya bahwa membersihkan diri itu yaitu tidak hanya saja dimulai pada saat kita melaksanakan zikir, tetapi dimulai juga pada saat sebelum kita melaksanakan zikir itu sendiri. Yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu diam dan tenang. Ketiga yaitu diam dan tenang. Kenapa di dalam zikir tidak diharuskan untuk diam, tenang? Makna diam dan tenang di sini khusyuk. Karena kenapa? Di sini dijelaskan hal ini dilakukan agar
di dalam zikir nanti dia dapat mendapatkan buah dari zikir itu. Buah maksud di sini salah satu di antaranya kenikmatan dari zikir itu sendiri. Dan perlu kita ketahui dan sudah juga Nabi semua ketahui bahwa zikir itu banyak sekali faedahnya. Selanjutnya yaitu meyakini bahwa zikir tersebut, nah ini berkaitan dengan ya poinnya tadi, meyakini bahwa zikir yang kita baca tersebut dapat menenangkan diri kita, intinya mendatangkan maslahat, mendatangkan faedah yang begitu banyak untuk diri kita, seperti membuat diri kita tenang, nyaman dan yang lain. Ada berapa poin tadi? Ada berapa? 4 poin. Nah, yang berikutnya yaitu duduk di tempat yang suci, seperti duduknya di dalam sholat. Kondisikan sebelum kita melaksanakan zikir, baik peralatan yang kita duduki atau pakaian yang kita pakai, apapun itu, maka harus kondisikan itu semua suci. Apa bedanya suci dan bersih? Apa bedanya suci dan bersih? Kalau bersih belum tentu suci, ya. Tapi kalau suci sudah pasti bersih. Jadi dapat dipahami ya, kenapa yang Allah perintahkan di sini dalam keadaan suci bukan bersih? Karena suci itu, karena bersih itu sendiri sudah masuk di dalam makna suci. Sudah masuk di dalam makna suci itu sendiri. Selanjutnya yaitu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Yang ketujuh, mengharumkan tempatnya. Tempat yang dimaksud di sini yaitu tempat untuk melaksanakan zikir dengan menggunakan wewangian. Sudah? Sudah? Yang menggunakan wewangian. Berikutnya yaitu memakai pakaian yang halal dan suci. Memakai pakaian yang halal dan suci. Yang berikutnya yaitu memilih tempat yang gelap dan sepi. Ini apabila ingin mendapatkan agar lebih khusyuk, agar bisa lebih fokus. Yang berikutnya yaitu memejamkan kedua mata. Kenapa? Karena hal itu akan dapat menutup jalan indera yang zahir. Karena dengan menutup indera zahir, kita akan menghadirkan kekhusyukan di dalam berzikir tersebut. Nah, jadi tidak sedikit orang yang pada saat melakukan zikir matanya tetap terbuka. Masih banyak kan? Nah, mulai dari sekarang kita rubah yang dulunya pada saat melaksanakan zikir kita tutup matanya. Agar kenapa? Agar kita lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Itulah kenapa kita zikir pada saat zikir itu susah khusyuk.
karena matanya masih melihat kemana-mana. Sudah dicatat? Nah, untuk sementara adab-adab, salah satu adab-adabnya ada berapa poin yang disampaikan? 10. Nah, untuk sementara cukup sampai sekian. 10 poin itu karena ada beberapa poin, masih banyak poin-poinnya. Cuman hanya poin dasar saja yang disampaikan agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, pas sudah azan. Baik, Abi akhiri, Abi tutup kegiatan kita taklim menjelang iftar ini dengan sama-sama membaca lepas Alhamdulillah dan diiringi dengan membaca doa kafaratul. Subhanallah.